Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan Sambil bermaaf-maafan, bila genap habis pada di hari lebaran. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasila, ya Rabbi khussahu bil fadila, ya Rabbi syana binuri, ya Rabbi hifdha لك وأمانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا رب سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wahai lisani yang mohon. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pertama dan tentunya sehingga pada hari ini kita melaksanakan pertemuan. Untuk berikutnya yang terhormat pengawas PAI Kecamatan Panji Bapak Munir, Ibu Bapak Guru Agama Kecamatan Panji yang kami hormati.
Ibu bapak yang hormati, alhamdulillah yang pertama kita ucapkan selamat Idul Fitri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atas nama pribadi juga atas nama pengurus. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita menemukan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah tahun ini saudara-saudara kita mengikuti pretest ya yang akan dilaksanakan pada fitnya yaitu hari Sabtu ya. Mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah dan lulus semuanya. Dan untuk yang belum mudah-mudahan semuanya bisa menyusul. Dan pada hari ini Bapak Korwil belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa hadir. Untuk Bu Eko izin karena Bu Eko alhamdulillah dapat panggilan Allah, insya Allah pada tanggal 13 Juni nanti akan melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran dari awal sampai akhir menjadi hajah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang hormati, saat ini adalah hampir akhir tahun pembelajaran 2021-2022. Tentunya banyak kegiatan aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Yang sebentar lagi hari Senin sudah pelaksanaan ujian kelas 6. Oh ya maaf, Senin libur, Selasa ya. Selasa pelaksanaan ujian kelas 6 selama 1 minggu. Dan untuk berikutnya nanti PAT ya akhir tahun insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni tahun 2022. Dan berikutnya nanti kita akan memasuki tahun pelajaran baru. Tentunya kita harus mempersiapkan diri ya, karena sebentar lagi ini kita sudah memasuki kurikulum yang baru ya, Merdeka Belajar. Tentunya kita sebagai guru agama juga harus selalu mengikuti perkembangan pendidikan. Dan insya Allah semua semua sekolah Kecamatan Panji ini sudah mendaftar. Dan awal tentunya kelas semuanya ya, kelas 1 dan kelas 4. Lalu bagaimana dengan kurikulum Merdeka Belajar? Tentunya semuanya akan berubah, tidak sama dengan, walaupun tidak 100% ya, otomatis namanya pendidikan ya. Tentunya untuk yang jelas buku ya, buku ada perubahan. Nah, tentunya nanti Ibu Bapak bisa mengikutinya, tentunya kepala sekolah akan menyampaikan. Dan terkait dengan buku agama, ya semuanya di sana nanti sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal mendownload saja. Terkait dengan hal ini, buku PTHQ juga ada perubahan Ibu Bapak. Minta tolong disampaikan kepada kepala sekolah ya. Berubah bagaimana Bu Nur? Itu ada penyempurnaan, mungkin yang di kelas 6 mungkin kurangi dan lain sebagainya. Lalu belinya di mana? Untuk pembelian ini semuanya melalui Siplah ya, melalui Siplah. PT apa? Yaitu tetap ke Pak Haji Agus. Tolong disampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan buku PTHQ. Bagaimana kalau baru beli? Sama saja, di sekolah kami ini juga baru membeli, nanti akan kami pelajari. Kami mungkin kalau boleh mau beli dulu 1 set, mau dilihat dulu ya, karena kami sendiri belum tahu juga ya, belum tahu seperti apa, karena ini tim kabupaten tidak semuanya terlibat, jadi tidak semua terlibat, termasuk saya, Ustaz Saiful, Bu Habibah ini artinya tidak terlibat langsung, ada tim khusus, jadi kami belum tahu. Tentunya nanti KIKD-nya juga akan berubah, kita lihat saja. Bagi yang belum enak nanti, itu tidak ada masalah, langsung kepala sekolah pesan lewat Siplah seperti itu terkait dengan buku ya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu
wa anna abduhu wa rasuluhu ba'da fasiru wa ta'ala qala Allahu fi kitabil karim a'udzu billahi ayyuhallazina amanu ta'allamu siyam kama kutiba 'alal ladzina qablum ta'allakum tattaqun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan kama ba'd yang kami hormati dua kakak ini Kecamatan Panji dan seluruh jajaran teman-teman pengurus KRT Kecamatan Panji dan juga yang saya hormati Ustaz Jumat, guru saya Kori yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di hari kemenangan ini, di bulan Syawal ini, setelah kita berperang tarung selama sebulan penuh kita berpuasa. Sebulan penuh kita berpuasa. Tapi ada yang enggak sebulan penuh. Kalau yang bapak insya Allah kuat sebulan penuh. Tapi kalau yang ibu saya yakin tidak kuat. Ya, saya tahu. Ya. Termasuk istri saya juga tidak kuat. Syukur alhamdulillah. Mari kita juga pesan sebenarnya menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tempat ini mudah-mudahan penuh dengan barokah, penuh dengan hikmah. Walaupun hanya hikmah satu, mudah-mudahan bisa mengangkat banyak. Jadi untuk ada hikmahnya dulu. Satu untuk semua. Bapak Ibu yang saya hormati, titik akhir dari kegiatan kita selama sebulan penuh kita sambut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa itu akhir dari itu yang kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua itu bertakwa. Hal ini akan disampaikan penuh oleh penceramah nanti Ustaz Jumat terkait dengan Idul Fitri dengan bulan Idul Fitri atau bulan Syawal. Jadi selama bulan penuh kita menghadap kepada Allah, kita berikan kemenangan, dan kemenangan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi setelah perang mendapat kemenangan, mendapat kemerdekaan. Jadi itu untuk orang-orang yang berpuasa diberikan kemenangan dan diberikan oleh Allah untuk saling bermaaf-maafan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Mukarramun, para alim, para pembina kita, lebih yang saya hormati Bapak Ustadz Khairul Munir selaku pengawas kita di Kecamatan Panji, Ibu Ketua KKDAI Ibu Nur Hasanah, Ketua KKDAI Kecamatan Panji, Allah ini tetap akan berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
rekan-rekan sekalian, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, tadi banyak yaitu hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Khairul Munir. Yang jelas, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah, apa kajian banyak disampaikan oleh Ustadz Khairul Munir ini, tinggal kita. Bagaimana kita? Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah, kita datang ke pengajian hanya sekedar datang ke pengajian. Apa hikmah dari pengajian itu kadang-kadang kita tidak dapat dari tempat pengajian itu. Oleh karenanya, rekan-rekan para ustadz dan ustadzah, mari kita manfaatkan apa tadi yang disampaikan. Lebih-lebih apa yang disampaikan oleh Ustadz Munir tadi, kita di dalam bulan Ramadan lebih-lebih ini supaya banyak saling bermaaf-maafan. Itu yang sangat penting, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan itu pun rekan sekalian, dan yang seharusnya sudah banyak dipahami oleh jenengan-jenengan. Hanya sekedar di sini apa yang diacarakan oleh kata kiai ini, sekarang saya disuruh mengisi, diperintah untuk mengisi mau'idhah hikmah halal bihalal ini, yang sebenarnya ustadz dan ustadzah ini pengetahuannya sudah sama-sama di atas keagamaan kita bersama-sama. Hanya marilah kita, teman-teman sekalian, kita saling bertukar pikiran. Lebih-lebih kita memanfaatkan bagaimana kita di saat ini berada di bulan Syawal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada amalan-amalan ini rekan-rekan sekalian yang perlu kita kantongi bersama-sama. Ada beberapa amalan-amalan yang kita amalkan di dalam kehidupan supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Rekan-rekan sekalian, marilah kita kaji bersama-sama. Ada 4 amalan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rekan-rekan sekalian, apa yang tadi dialami oleh Al-Ustadz Khairul Munir ini betul ada di dalam apa yang disampaikan oleh beliau. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama amalannya kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, tu'iman haramaka, berilah sesuatu kepada orang yang belum pernah memberi kepadamu. Ini kan kata-kata gampang, rekan-rekan sekalian. Tu'iman haramaka, berilah sesuatu kepada orang yang belum pernah memberi kepadamu. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, kenyataan di masyarakat apa yang terjadi? Menggandari kota beri, kan begitu rekan-rekan sekalian. Dendaman, buat nama taberi, ngecek kalau tadi nama taberi. Padahal katakan Nabi, rekan sekalian, tu'iman haramaka, berilah sesuatu kepada orang yang belum pernah memberi kepadamu. Yang kedua, kata Rasulullah, teman-teman sekalian, ini yang dialami tadi oleh Bapak Ustadz Khairul Munir. Silmang kaka'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang pernah memutus persaudaraan kepada kamu. Kan begitu Ustaz. Tapi saya Ustaz pun tak sopan. Kata Rasulullah, justru bukan orang yang sopan suruh datang. Orang yang disopan itu rekan-rekan seperti Ustaz Munir tadi, dimusuhi, kemudian tidak disapa.
Ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang dimusuhi itu, sambunglah kepada orang yang putus. Tentaranya kata mudik ijan, kata datang tinggalin demi. Alemus, apa boleh ibu? Malam pembahasan. Itu yang kedua, ibu sekalian. Yang ketiga, ini resiko bagi tuan rumah itu. Di sini ini dekat masjid Pak. Sebentar lagi ini di masjid sudah ngaji. Sebentar lagi sudah ngaji. Kemudian kata Rasulullah SAW yang pertama tadi, tukti man haramaka silman qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Yang ketiga, yaitu kata Rasulullah SAW, setelah yang pertama selesai dan yang kedua selesai, berilah maaf kepada orang yang memusuhi kamu. Lima. Ini adalah tekan di sana namanya tak maafi. Penting sudah tinggal aidil wal faidin, minta maaf. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu ma qabla an yatafarraqa. Dua orang Islam, dua orang muslim yang ketemu berjabatan tangan, sebelum dilepas jabatan tangannya itu, maka dosa-dosanya itu sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minal aidin wal faidin, maka ada kata-kata kalian. Untuk mengatakan minal aidin wal faidin, tak dilepas apa yang diberatkan di dalam hati ini, saya kira masih belum dilepas dosanya. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, di dalam kehidupan ini banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kadang-kadang sekalian jenengan ini banyak yang lupa kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ayat di surat Al-Baqarah ayat 255, pahalanya sangat dahsyat sekali. Apa ayatnya yang harus dibaca kata Rasulullah? Yang disebut dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kata Rasulullah SAW, bacalah ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi di dalam kita selesai sholat, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat 10 derajat. Itu dari bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Mari kita jangan lupakan, kita ini tambah usia, bukan tambah muda. Justru usia kita ini adalah tambah dikurangi oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, itu yang harus kita amalkan. Yang pertama, sesudah ayat sholat, kata Rasulullah, fadilahnya ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kita 10 derajat di hadapan Allah. Kemudian barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka jaraknya, pahalanya hanyalah kematian menuju kepada surga. Itu rekan-rekan sekalian. Mari kita yang biasanya kalau sudah sholat hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Insya Allah jenengan akan termasuk
orang yang akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda di dalam sabdanya, "Man qara'a ayatal kursi duburan kulli sholatan laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Itu kata Rasulullah SAW. Barang siapa juga yang membaca ayat kursi, kita akan keluar dari rumah. Insya Allah 77.000 malaikat akan menjaga kita di semua sisi. Itu dengan kata lihat, barangkali yang jauh-jauh dari tempat tugas membaca ayat kursi, insya Allah kita akan dijaga oleh 7.000 para malaikat-malaikatnya di semua sisi. Kemudian setelah pulang baca ayat kursi lagi, insya Allah kita akan dijauhi dari kefakiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Dia